Mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga ingin bicara dengan Bu Rere. Akhir-akhir ini kenapa Bu Rere terlihat murung ya? Tidak semangat seperti biasanya. Iya, Jadi, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi sih. Saya lagi bingung mau ngobrol sama siapa. Jadi saya mau ngobrol sama Bu Aini. Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi hari ini, Bu. oh, Masya Allah, dengan senang hati Bu Rere. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ibu ingat tidak, yang beberapa hari yang lalu itu kan kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi Betul. itu saya mendapatkan teguran dari Ibu KS. Kenapa Bu Rere? Teguran seperti apa maksudnya? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius ya. Tidak serius bagaimana? Tapi Bu Rere terlihat tampak beban sekali loh. Ibu KS mengkritik aku tentang proses mengajar saya di dalam kelas gitu, Bu. Hmm, maksudnya proses mengajar seperti apa? Apa karena Bu Rere tidak bisa mengelola kelas kah? Atau kritikan apa gitu kalau boleh saya tahu? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Jadi aku ngajar nggak pakai buku teks. Nah, sepertinya sih beliau sedikit keberatan ya saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rere nih mengenai respon kepala sekolah kita yang seperti itu? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya memang mengajar tidak saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya mengajar dengan berbagai sumber. Misalnya nih dari perpustakaan. Jadi saya mencari yang penting-penting dalam buku perpustakaan itu, terus mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Kalau begitu, boleh tidak saya tanya dulu Bu Rere? Apa? Selama ini nih, yang Bu Rere lakukan di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar itu seperti apa sih? Yang seperti saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk Hmm. menonton video, Oh, menayangkan video-video, pokoknya pelajaran yang interaktif seperti itu dia dapat menyenangkan. Jadi saya tuh tidak pengen yang textbook gitu. Jadi kita di luar dari buku teks seperti itu Bu ini. oh gitu. Kalau boleh tahu nih, Mm-mm. apa alasan Bu Rere tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ini ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah sangat memudahkan siswa. Saya juga Oke, termotivasi dan mengacu pada kurikulum. oke, 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 oke. Nah, sebenarnya sih udah bagus ya Bu Rere ya mengacu kurikulum sekarang tuh Bu Rere ya. Merdeka belajar seperti itu. Jadi sebenarnya kita bebas sih ya menggunakan asal tidak keluar dari jalur materi yang sudah diberikan oleh dinas seperti itu ya Bu Rere ya. Terus bagaimana nih hasilnya Bu Rere saat mengajarkan anak-anak? Betul juga sih kata Bu ini. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini sih ada beberapa siswa saya yang hasilnya masih kurang maksimal juga sih Bu. Nah, Bu Rere, kan kita sudah sama tahu tuh, itu pentingnya buku teks Bu Rere sebagai sumber utama kita nih. Mungkin harapan dari kepala sekolah kita kemarin seperti itu Bu Rere, supaya Bu Rere menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks gitu Bu Rere. Saya pikir ada benernya juga sih Bu ini. Oke, setelah Bu Rere bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah gitu di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Oh, apa sih yang membuat Bu Rere tidak nyaman?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena nilai bobot penilaian supervisi saya, Bu. Hmm. Saya pasti rendah. Saya Hmm. takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Boleh ya, saya simpulkan Ibu Rere ya atas percakapan kita nih. Jadi, saya simpulkan yang membuat Bu Rere merasa tidak nyaman adalah saat supervisi terjadi itu tuh Bu Rere. Karena Bu Rere itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika kepala sekolah kita memperhatikan saat Bu Rere mengajar. Lalu kemudian kepala sekolah juga saat memperingatkan, sepertinya Bu Rere itu berargumen ya Bu Rere ya. Dan itu Iya. yang membuat kepala sekolah tuh tersinggung. Ya iya sih, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil lagi gak ya dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Duh, saya jadi galau deh. Ya, kalau menurut saya sih, Bu Rere coba deh merefleksikan dan mempersiapkan diri Bu. Nanti jika ditegur kepala sekolah, yang siap Bu menjelaskannya, apa yang terjadi seperti itu, lalu kemudian bagaimana menyampaikan hal-hal yang positif gitu Bu, apa menambah semangat Ibu gitu dalam belajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya. Nah, dari apa yang sudah Bu Rere sampaikan dan saya masukan dari saya tuh sedikit tuh. Kira-kira ke depannya apa tuh rencana Bu Rere? Saya sih berniat nih ya, Bu, menemui beliau KS untuk membicarakan masalah ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Oh, ada langkah lainnya tidak yang dilakukan Bu Rere? Yang pastinya sih saya bakal minta maaf Ibu terkait proses belajar. Kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar yang baik dan benar. Agar hati lebih tenang ya Bu Rere ya. Biasanya kita Mm-mm. eh, kita mau salah mau tidak. Jadi saat ada perdebatan atau ada singgungan itu, kalau sudah meminta maaf itu merasa lega ya Bu Rere ya. Iya banget. Nah, lalu Bu Rere, Ya, bagaimana dengan proses belajar Bu Rere selanjutnya nih? setelah ini saya akan memakai buku teks untuk memberikan sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga akan tetap saya berikan biar siswa merasa nyaman dengan cara tersebut juga. Jadi buku teks Wah, iya, wah, terus cara wah, menonton video iya. siap-siap. Wah, langkah yang Bu Rere ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Rere. Ya syukur, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega buah ini. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita kan ya. Agak Iya, khawatir, takutnya salah langkah. Makanya saya bercerita sama buah ini. iya, iya, iya. Syukurlah kalau misalnya Bu Rere sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Rere lakukan dalam melaksanakan rencana yang Bu Rere lakukan tadi? Apa tuh Untuk hal rencananya? itu nih ya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang menggunakan buku teks seperti itu Bu ini. Nah, lalu nih untuk menjalankan rencana tadi tuh, rencana Bu Rere, kan harus dibutuhkan komitmen nih Bu Rere ya. Iya, Kira-kira melakukan komitmen seperti apa tuh Bu Rere? itu Kalau boleh juga saya tahu. itu juga masih dalam pemikiran saya Bu ini. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat dan mata pelajaran, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan si Bu ini. Nah, itu bagus sekali Bu Rere, tepat sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, hati yang tenang, tanpa dihantui rasa-rasa tidak nyaman Bu Rere ya. Amin. Terima kasih Bu Aini untuk waktunya, yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, alhamdulillah. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita semua.
Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Rere. Maaf Semangat Bu, terus. iya maaf Bu, ini sebelumnya kebetulan saya ada janji dengan siswa nih. Mereka Hmm. akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruang saya dulu ya Bu ya, ini ya. Oh, silahkan Bu Rere.